Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Hafiz. Pada video kali ini kita bakal membahas tentang pengertian USKS diagram. Jadi kita nanti bakal membahas materi ini. Ya, sebelumnya saya menjelaskan kembali, saya sebagai mahasiswa Universitas Yatsi Madani berjalan di semester 4 dan pada mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Tentu saja agar mempersingkat waktu, jadi mari kita bahas tentang materi ini. Oke, di sini ada pengertian. Jadi pengertian USKS itu menggambarkan interaksi antar pengguna dan sistem. Jadi ini itu mencakup tujuan dan alur kerja utama. USKS adalah teknik dokumentasi kebutuhan fungsional, membantu memahami perilaku sistem dari sudut pandang pengguna. Ya, jadi si USKS ini ya kan kalau di dalam simbolnya nanti kita bakal bahas. Jadi dia ada hubungan antara sama-sama entitas ya. Jadi itu nanti hubungannya sama entitas ya. Jadi USKS ini jadi interaksi antar pengguna yang satu dengan pengguna yang lainnya ya. Jadi memiliki tujuan dan alur kerja utama. Jadi di antara pengguna-pengguna ini pasti ujungnya atau tujuannya itu sama. Terus USKS ini direpresentasikan dengan urutan langkah yang sangat sederhana sehingga mudah untuk dibaca. Tentunya nanti bakal kita lihat mungkin ada simbol-simbol ya kan. Kalau kita lihat pahami biasanya simbol itu turun ke bawah ya, biasanya kalau nggak familiar dengan flowchart ya, bentukannya sama seperti itu ya. Terus di sini ada komponen utama USKS. Di sini ada aktor. Iya, aktor ini ya jadi entitas yang berinteraksi dengan sistem ya pengguna atau sistem eksternal lainnya. Jadi nggak cuma ya antara entitas tertentu doang. Jadi dia menghubungkan antara entitas atau dengan yang lainnya atau sistem eksternal atau di luar itu. Jadi ini adalah aktor entah dengan pengguna, entah dengan uh, yang memegang sistem atau yang lainnya. Terus ada persyaratan, ya alur utama dan alternatif sukses kesalahan. Jadi persyaratan ini tentunya di dalam sesuatu kita mengerjakan sesuatu tentunya ada alurnya. Ya, jadi sukses atau ada kesalahan nih. Jadi nanti USKS ini menggambarkan ada kesalahan atau tidak. Terus ada skenario, ya kondisi yang harus dipenuhi sebelum USKS dieksekusi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada ya simbol-simbol lah atau diagram USKS visualisasi interaksi. Yang pertama ada aktor, simbol untuk entitas yang berinteraksi. Biasanya mungkin disimbolkan dengan apa gitu. Jadi si aktor ini adalah orang atau proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang dibuat. Ya, jadi antara aktor tadi kita bahas sebelumnya di sini aktor berinteraksi dengan sistem pengguna atau yang lainnya. Jadi si aktor ini berinteraksi dengan sistem informasi ya, yang akan dibuat. Jadi meskipun simbol dari aktor ialah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Biasanya penamaan aktor ini menggunakan kata benda di awal frase nama aktor biasanya. Terus ada USKS. USKS ini ya, jadi USKS ini representasi tujuan pengguna. Jadi USKS ini adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar, ya kan, saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Jadi USKS ini ya kan fungsional, berfungsi itu dan disediakan itu sebagai sistem unit-unit ya kan yang berhubungan antara aktor maupun pesan. Biasanya USKS ini diberikan penamaan menggunakan kata kerja di awal frase nama USKS. Terus ada yang ketiga relasi. Nih relasi. Nah, relasi ini atau bisa disebut asosiasi ini adalah komunikasi antar aktor ya kan dan USKS yang berpartisipasi pada USKS diagram atau USKS yang memiliki interaksi dengan aktor. Jadi
Nah, relasi ini tentunya kita nggak eh, lumrah lah, ya kita mendengar kata relasi itu, kan kayak misal kita ada membangun personal branding segala macam, pasti ada bangun relasi lah atau hubungan, kan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Tapi di relasi pada Uskes ini, jadi dia berpartisipasi ya, atau berhubungan antara Uskes diagram atau Uskes yang memiliki interaksi dengan aktor. Jadi relasi ini atau asosiasi ini merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan link antar elemen. Jadi nanti biasanya gambarnya lurus segala macam. Nah, di sini ada contohnya. Ya, saya mengambil contoh dari pada sistem ojek online. Nah, kalau kalian lihat, perhatikan di namanya apa namanya kursor saya. Di sini ada pelanggan. Nah, pelanggan ini merupakan aktor-aktor nih, pelanggan, ojek, ya kan, driver, ya kan. Di sini ada mendaftarkan diri, memesan ojek, membatalkan pesanan, menerima pesanan, membuat bukti pembayaran. Nah, di antara hubungan pelanggan, ya kan. Nah, ini garis ini asosiasi. Pelanggan hubungannya apa aja sih? Ya, mendaftarkan diri, terus memesan ojek, terus membatalkan pesanan. Nah, aktor ini, ya kan, driver aktor ini, ya kan, dia menghubungkan apa aja sih? Mendaftarkan diri, menerima pesanan, dan membuat bukti pembayaran. Nah, garis ini gambaran mudahnya, ya kan, relasi, dan sedangkan yang orang-orang ini adalah eh, aktornya. Nah, sedangkan yang bulat ininya adalah uskesnya. Nah, di sini ada simbol tambahan. Jadi ada simbol tambahan yang saya dapat. Jadi simbol tambahan pada relasi uskes ini ada, nanti ada tiga. Saya di sini nulisnya dua. Di sini ada extend, ya, relasi uskes tambahan ke sebuah uskes, di mana uskes yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meskipun tanpa uskes tambahan itu. Jadi uskes ini, ya kan, dia berdiri sendiri, ya kan, nggak perlu uskes yang lainnya untuk membuat atau uh, buat puskes itu tersendiri. Jadi dia itu apa namanya, berdiri sendiri, ya kan, tanpa perantara uskes yang lain. Standar. Terus ada include, relasi uskes tambahan ke sebuah uskes, di mana uskes yang ditambahkan membutuhkan uskes ini untuk menjalankan fungsi. Ya, jadi kalau include ini, ya kan, jadi ini uskes tambahan, ya kan, dari uskes yang membutuhkan, ya kan, membutuhkan uskes ini, ya kan, uskes include ini untuk menjalankan fungsi atau sebagai syarat dijalankan uskes ini, ya kan. Arah panah include mengarah pada uskes yang dipakai, dibutuhkan atau mengarah pada uskes tambahan, ya kan. Jadi include ini atau simbol tambahan ini, yang include ini, jadi dia ini dibangun atau dibentuk eh, untuk, ya kan, membutuhkan, ya kan, sebagai konsumen atau sebagai apa sih, mohon maaf, ada. Nah, terus di sini ada contohnya nih, ya kan, ada contohnya di sini. Saya mengambil contoh buka rekening atau di bank lah. Ada kan contoh uskes, di sini ada, kalian lihat kursor saya, contoh uskes tambahan extend. Ya, di sini ada aktor lagi-lagi nasabah, di sini ada uskesnya buka rekening. Nah, selain nasabah ini, nasabah bisa memilih, ya kan, buka rekening, setelahnya apa, ya kan, bisa dia mengambil buka deposito atau buat kartu kredit, ya kan. Terus di sini yang paling bawah ada contoh use case tambahan include, ya kan. Include. Di sini ada lagi-lagi aktor, ya kan, use case-nya. Nah, di sini ada relasi. Jadi tadi yang saya sebutkan, jadi dia itu berdiri nggak sebagai yang dibutuhkan, ya kan, yang dibutuhkan. Login, ya kan, pasti membutuhkan mengelola anggota mengelola pinjaman, pasti dibutuhkan. Ini contohnya. Oke, sekian, terima kasih, ya kan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan saya yang kurang berkenan atau yang kurang enak didengar di pendengaran teman-teman sekalian. Sekali lagi mohon maaf, dan mohon maaf apabila penjelasan saya kali ini, ya kan, kurang, ada kurangnya, karena lagi-lagi saya masih dalam proses tahap belajar, sama-sama belajar. Jadi pada video kali ini saya bertujuan untuk, ya, men-sharing apa yang saya pahami, apa yang saya dapat ya, dari materi yang saya cari segala macamnya. Kalau ada, ya kan, yang kurang, mohon ya bisa ditambahkan di kolom komentar atau lain sebagainya, ya kan. Ya, pokoknya mohon maaf yang
besar-besarnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.